Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Mbak Amal. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah seperti biasanya menjalani hari-hari dengan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Ya, akhir pekan ya ini. Ya. Rencana biasanya akhir pekannya ngapain aja? Ya, biasa rutinitas ada apa sih? Ujian bulanan, tapi belum nanti. Sebentar lagi ya. Iya, sebentar lagi. Habis itu libur dan santri boleh pulang atau kemana gitu. Emang mau kemana? Ya, rencana nggak tahu belum. Mbak Amal? Nggak tahu juga. Biasanya akhir pekan emang nggak jogging apa-apa gitu? Ya, kadang-kadang sih. Kalau lagi nggak males gitu. Kenapa? Kan waktunya ya akhir pekan kan biasanya luangnya itu ya buat olahraga lah biar nggak penat. Ya pengen sih, tapi kayak dikejar waktu buat ini buat itu, jadi tiba-tiba udah sore lagi gitu terus. Iya ya Kak. Belum bisa. Waktunya cepet banget ya Iya. sekarang. Nggak tahu waktunya cepet atau kitanya yang kurang bisa Iya, manage benar. waktu sih. Benar-benar. Selain itu Putri kayaknya pekan ini mau kemana lagi? Mau maksudnya Kan ya tahu apa siapa tahu mau jalan-jalan gitu. ya pengen sih jalan-jalan atau kemana gitu, keluar main. Ya kalau bisa ke pantai gitu bareng-bareng gitu. Ya biar hafalannya meretel. Biar hafalannya meretel. Iya kalau bisa jangan ke pantai sih. Ke apa ya destinasi yang tetap dalam lingkungan yang baik lah. Insya Allah. Siapa tahu kan nanti kalau di pantai takutnya ngelihat yang gak enak juga. Rekomendasi tempat. Kan di kalian tuh banyak Iya, tapi kan jauh dari sini. pantai. Selain pantai apa aja sih? Di Kalianda itu ada, selain pantai ada air terjun juga ada, terus gunung juga di sana dekat juga. Udah itu kayak Siger, ya banyak lah tempat-tempat seperti itu wisata. Kalau yang Putri suka biasa kemana? Pantai sih paling, kayak cuman ke gunung udah gitu doang. Gunung ngapain? Ya paling udah lihat pemandangan bentar, bukan gunung bener banget sih, kayak cuman di kaki gunungnya atau di bawahnya gitu. Nggak di Karena atas banget. daratan tinggi ya. Iya. Biasanya di situ nanti bisa lihat pemandangan bagus kan. Ya, ya. Kalau untuk Mbak Amal sendiri Apanya? kayak pergi kemana gitu? Sekarang lebih suka di rumah aja. Masya Allah. Karena udah jalan-jalan, udah ngebolongnya jauh-jauh. Jadi ya udahlah capek. Pengen banyak waktu di rumah, terlebih sama keluarga. Iya. Gitu. Oh ya Putri mau ini, Mama mau nanya-nanya. Ya apa ya, banyak hal lah ini tentang Putri karena kan Mama belum terlalu mengenal ya semua anak di sini. Ya pengen lebih dekat lagi gimana sih gitu. Nah, ngomong-ngomong, Mbak Amar pernah dengar kalau Putri itu dulunya mondok juga kan? Iya, alhamdulillah. Iya sama Indri ya. Iya benar. Itu kok bisa sih bareng di satu pondok gitu? Itu gimana? Tadinya itu nggak sengaja sih sebenarnya, kayak pertamanya Indri bawa brosur, terus Putri lihat Indri itu apa, brosur pondok. Nah udah dari situ bareng, terus pas kesini juga nggak tahu bareng juga ternyata. Nggak tahu, takdir Allah. Itu rumahnya emang deketan? Jauh sih, ada 30 menit lah Oh itu temen dari mana Indri itu? dari SMP, tapi ya nggak deket-deket banget, kita cuman temen doang gitu. Sekedar kenal Iya, gitu sekedar sih. kenal. Iya. Tapi kalau sekarang Ya alhamdulillah makin deket. makin dekat. Iya ya itu di pondok ya dulu. Di mana Di tempatnya? Cilegon. Di Cilegon ya. Iya. Itu kan emang nggak ada pilihan lain gitu. Misalnya kan biasanya orang mah milih-milih tuh mau kemana itu kok bisa langsung dapat brosur langsung mau aja ya kayak gitu. Sebenarnya tadinya itu kan udah nyari-nyari pondok di mana-mana gitu ya, di Jakarta, di Bandung, terus berhubung orang tua khawatir ya namanya juga. Jadi kalau misalkan mau mondok harus punya temen kayak gitu. Jadi Putri, ini ada teman Putri mau mondok di sini, ya udah kamu ikut aja sama dia. Harus Ya ada udah. temen ya. Iya. Ya Allah, nggak kayak Mbak Amal ya. Iya. Mbak Amal sendiri gimana? Harus sendiri ya Pak, harus Masya sendiri. Allah. Nyari sendiri,
masuk sendiri. Ya gitulah. Ya itu berarti langsung menuju itu ya, langsung ke pondok itu. Dan apa bisa langsung nyaman gitu apa enggak? Sebenarnya ya semua butuh adaptasi ya dimanapun pasti ada yang berbeda, namanya juga setiap orang berbeda gitu ya, ya belajar adaptasi di lingkungan yang baru seperti itu sih. Tapi alhamdulillah ya sampai itu 3 tahun betah, nggak pernah kabur, nggak pernah. Iya. Itu kadang ya suka duka berbaur sama orang, kita harus mengenali banyak karakter orang gimana, ada yang baik, ada yang ya menurut kita kurang baik gitu. Pasti tapi semua orang tuh baik loh menurut Mbak Amal tuh, nggak tahu ya. Pokoknya menilai orang tuh ya pasti ada sisi baiknya itu kan yang seharusnya memang kita lihat. Tapi kalau keburukan ya itu apa ya, nggak tahu lah. Tips biar ngelihat apa sih Mbak, cara bahwa kita selalu menganggap orang itu baik gitu, nggak loh dia nggak jahat gitu, gimana tipsnya Mbak? Tipsnya nggak tahu ya pokoknya. Tapi Mbak Mama kalau dulu mungkin karena masih masa jahiliyah tuh ya, karena yang dilihat tuh keburukan gitu kan. Pasti orang nyarinya ya keburukan yang dilihat dari luarnya aja gitu. Nah kalau sekarang beda, karena sekarang udah lebih mengenal Islam lebih dekat lah ibaratnya gitu. Jadi apa-apa ya dipandangnya baik, dan karena Islam udah mengatur itu semua gitu loh, cara pandang kita hablum minallah sama hablum minannasnya kayak gitu. Kalau kita nggak mungkin lah kita kalau hablum minallahnya baik tapi kita hablum minannasnya jelek, ya sama aja gitu. Gitu sih, nggak tahu sih ya. Tapi intinya apalagi kalau kita misalnya ada masalah sama teman kita, pasti orang itu tuh ada ya satu kebaikannya gitu. Nggak mungkin orang tuh jahat gitulah pokoknya. Nggak mungkin kan semua orang tuh jahat gitu. Nggak tahu juga ya itu tuh orang tuh jahatnya emang dibuat atau emang dari dianya atau emang keadaan, kan biasanya gitu. Gitu. Tapi kan biasanya kayak manusia itu pasti dilihat keburukannya dulu gitu kan. Pasti kayak satu kesalahan itu ketutup semua, sebanyak apapun kebaikan dia pasti ketutup sama kesalahannya. Dan kayak gitu sih manusia. Jadi kayak bagaimana cara kita biar selalu menganggap manusia itu baik gitu kan Mbak ya. Ya bingung juga sih. Intinya kalau ada masalah juga ini nggak mau dibawa terlalu mikir gitu loh. Jadi ya udahlah, pasti dia ada baiknya. Terus janganlah dibawa sebelum ke akhirat nanti. Ya kalau bisa selesai di dunia ya udah di dunia gitu. Intinya ya udah anggap baik aja. Baik. Insya Allah. Kalau tipsnya nggak tahu, kalau mungkin Putri lebih paham. Waduh. Jadi ke situ sih. Gitu itu di pondok ya emang kayak gitu. Ada nggak sih kayak orang-orang toksiknya? Kalau untuk teman-teman Putri sih nggak ada, kayak menurut Putri nggak ada sih. Tapi kayak untuk adik-adik kelas, kakak-kakak kelas ya pasti ada lah gitu. Gitu. Tapi karena mereka nggak sepermainan sama Putri, jadi nggak terpengaruh banget. Kalau Putri sendiri orangnya ambisius nggak? Ya tergantung ya, iya bisa dibilang ambisius sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah ambisi gitu sama satu hal pasti dilakuin banget. Tapi kalau udah males udah gitu ditinggalin, bener nggak mau lagi dilakuin kayak gitu sih. Dengar coba mau Putri ini pengurus kan di pondok. Itu pengurusnya apa? Sebagai apa? Sebenarnya kan kalau kayak di pondok-pondok lain itu kayak ketua asrama begitu kan Mbak ya. Tapi kalau di pondok Putri itu dididiknya kayak militer gitu Mbak. Jadi ketua peleton, ketua kompi sama ketua batalion. Nah di situ alhamdulillah Putri diamanatkan, dipercaya jadi ketua batalion. Jadi apa paling itu? Tinggi. Itu kayak jabatan paling tinggi, kayak setara sama ketua asrama gitu sih Mbak. Hmm. Jadi kayak satu asrama itu ya Putri gitu yang gituin. Gitu.
Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi pasti berat lah. Ya Allah, berat banget. Apalagi Berat kan itu diamanahin sama Iya. ustazahnya, sama Benar-benar. abah ya, Kiai. kiainya Mm-mm. gitu. Gitu. Benar. Putri ngerasa itu beban atau emang dibawa enjoy? Ya kadang tergantung juga sih Mbak, kalau misalkan lagi capek ya beban gitu, tapi kadang misalkan pengen santai gitu tapi ingat lagi ini tanggung jawab saya, begitu sih, lebih ke kayak gitu. Benar. Biasanya kayak gitu banyak yang nggak suka. Iya pasti, kita marah sedikit langsung ada yang ngomongin, ada yang ini kayak gini ya, tapi biarin lah, namanya juga kita menunjukkan kebenaran gitu kan. Tapi lebih susah lagi kalau untuk teman sendiri, teman sebaya, ngingetin itu lebih susah. Banget. Itu lebih susah. Kasih tips dok, awalnya Hmm, cara kepemimpinan yang baik. cara kepemimpinan kalau Putri sih lebih ke apa ya, tegas sih tegas, tapi kalau misalkan pas lagi di luar waktunya kan ada sih yang pemimpin selalu menunjukkan berwibawa gitu kan, selalu kayak wibawa terus nggak mau dibawa bercanda atau apa. Tapi kalau Putri sih kayak lagi di saatnya apa apel misalkan ya tegas di situ, tapi kalau nanti pas di asrama ya nggak apa-apa bercanda gitu. Ada juga anak yang menganggap kan misal kayak kita selalu bercanda terus nanti merekanya ada juga yang ngelunjak kayak gitu sih, banyak lah modelnya Mbak. Iya benar-benar. Intinya karena apa? Kita mengenal banyak orang ya di situ. Kita mengenal banyak karakter dan cara kita pun apa menghadapi lingkungan itu beda-beda gitu loh. Ada yang ya selalu tegas, ada yang memang apa ya pemimpin rasa persahabatan. Iya. Itu juga ada yang apa ya udahlah damai gitu. Tapi nggak bisa juga sih kayak gitu, emang harus tegas itu memang harus ada lah, ada saatnya gitu. Tapi nggak kalau setiap hari itu malah kayak marah. Iya. Nah, tergantung sih bagaimana kitanya gitu. Terus apa lagi nih? Apanya? Ya kepengurusan kayak gitu. Kepengurusan. Bagi waktunya sama ngaji. Ya karena kalau Putri itu semuanya itu lebih ke berat ke ustadz-ustazahnya. Jadi kayak lebih, pokoknya kita itu lebih berat ke ustadz-ustazahnya gitu kan. Kalau kayak pondok lain itu semua diserahin ke santri si pengurus kan. Nah kalau itu ke ustadz-ustazahnya, paling kayak Putri mah cuman kayak nanti bangunin ya gitu doang. Tapi tetap ustadz-ustazahnya gitu yang dikasih tanggung jawab penuh gitu. Nggak ke ini teman kepengurusan kita gitu sih Mbak. Jadi Putri itu tetap sama aja, setara sama santri. Kalau misalkan belajar ya tetap belajar, berangkat jam 7 semuanya berangkat jam 7 gitu. Kan misalkan kayak pengurus ada juga santrinya berangkat jam 7, pengurusnya berangkat jam 8 gitu kan, ada yang kayak gitu. Kalau Putri itu disamaratakan semua. Apanya itu nggak sekolahnya pengajian? Iya, sekolah yang ngaji semuanya. Jadi itu masih satu lingkup ya? Iya. Soalnya waktu itu Mbak Amal, kalau di Mbak Amal sendiri Iya. beda. Walaupun itu satu lingkungan, tapi itu kayak sekolah tuh beda lah. Pokoknya sekolah bukan milik pondok kayak Iya, gitu loh. sama sih, iya. Kayak gitu juga. Jadi tetap peraturan sekolah ya sekolah gitu. Berangkat jam segitu ya segitu gitu. Jadi beda. Ya gitu. Nah terus itu pondoknya itu tentang apa? Kitab ya? Iya, ada kitabnya juga, Al-Quran, bahasa Arab juga lebih ditekankan banget bahasa Arab. Tapi Putri waktu itu kepikiran ya sih mau ke tahfidz kayak gitu? Malah pertama kali pengen mondok itu ya niatnya mau menghafal Al-Quran. Taunya gitu ya Iya, pasti mondok. di brosurnya tahfidz gitu. Terus ya di sini kayaknya bagus gitu. Barang pas masuk ya kitab gitu yang didalemin. Ya semuanya sih sebenarnya mah kitab, Quran gitu sama bahasa Arab. Tapi apa ya kayak Lebih ditekankannya kitab. di kitab. Ya sebenarnya bisa ke tahfidz tapi banyak melalui jalurnya dulu. Harus hafal kitab ini, kitab itu, harus bisa baca kitab ini, kitab itu, baru nanti ke tahfidz. Gitu. Alasnya apa kayak gitu ya? Nggak tahu. Ya biar kitanya lebih tahu dulu ya, mungkin kayak Al-Quran gimana. Iya, biar mungkin lebih mudah ya. Iya. Gitu. Gitu. Habis itu tapi karena udah masuk nih, terus tahu di kitab tuh, kaget nggak sih? Ya kaget, nggak ngerti sama sekali.
apa ini nahu apa sorof gitu Sama sekali nggak tahu sama ya sekali berarti. nggak tahu beneran. Kalau Mama dulu kan karena SMP udah pernah ini nih apa Madrasah gitu. Mondok Kalong, kata nggak sih? Iya Gitu, jadi di deket rumah itu ada pondok gitu, jadi setiap habis maghrib itu ngaji. Jadi waktu masuk pondok sebenarnya nggak kaget, tapi emang dari awal udah pilihannya tuh udah pengen tahfidz loh. Iya. Nah qadarullah di situ tuh ada tahfidz tapi nggak tahu tempatnya karena kan di situ banyak komplek kayak gitu. Terus ya udahlah, mau nggak mau harus belajar nahwu sorof lagi kayak gitu. Sebenarnya males karena mumet. Karena pusing juga, tapi ya udahlah karena udah di situ dimaksimalin aja kayak gitu. Mungkin Putri juga kayak gitu ya. Iya. Karena udah masuk maksimalin aja. Maksimalin aja ya, daripada ya karena di situ adanya kitab gitu kan, ya kita maksimalkan. Kalau nggak dapat kitab ya mau dapat apa gitu loh, kayak gitu sih. Habis itu tapi masih tetap komitmen sama tahfidnya. Iya sih, alhamdulillah Mak. Kayak pengen gitu. Apa sih kayak ya masih bimbang-bimbang juga kan, apalagi pas di kelas akhir dulu itu mau kemana ya, mau ke tahfidz apa-apa gitu. Terus ya ditawarin ngabdi juga di sana itu, bimbang banget pokoknya mah. Di sana itu ditawarin ngabdi kuliah gratis gitu-gitu Mbak, udah dijamin. Terus udah itu daftar di UIN, keterima juga pokoknya mah, ya Allah tinggal pilih gitu tuh kan. Tapi masih pengen loh menghafal Al-Quran, masih pengen gitu, masih ada keinginan. Jadi ya udah ditinggalin semua Itunya apa? semua. Beasiswanya Ya, itu. beasiswa ya Pondoknya pondok, juga. Terus akhirnya setelah lulus itu milih ke tahfidz lagi, cari-cari iya tahfidz cari lagi gitu. Ya alhamdulillah ketemu di AMC. Habis itu ketemu apa? Diskusi lagi nggak sama si Indri ini? Iya tadinya itu kan Indri udah keterima kan di kuliahnya juga di ITERA itu. Terus udah itu kayak gimana kali si Indrinya cerita, Put kok pengen ini ya tahfidz kayak gitu. Terus kok sama ya, nah udah kita langsung cerita dari situ. Ya alhamdulillah lah, pikirnya emang nggak mau bertemu lagi gitu kan Mbak. Ya karena ya emang Indri udah kuliah gitu, Putri juga udah beda jalannya. Tapi ya alhamdulillah qadarullah masih dipertemukan lagi. Bareng lagi gitu. Iya. Iya. Nah terus dari itu kok bisa nemu di AMC gitu, AMC kok nggak mau keluar lagi? Ya apa ya, karena nyari ini yang deket gitu di Lampung. Karena pas kemarin itu naik kapal itu vaksin apa-apa susah ya kan, antigen lah inilah gitu. Jadi ya udah nyarinya yang di Lampung aja biar deket gitu sih, kayak gitu. Terus kan banyak rumah tahfidz. Ya nggak tahu, udah takdir Allah. Ya ada ini sih perasaan apa kayak saya nggak sih ninggalin itu semua gitu. Biasanya ada tuh yang berat banget ninggalin itu. Ya kadang sih ada, tapi ya udah mau gimana lagi, udah jalannya Allah seperti ini gitu. Toh saya juga di sini menuntut ilmu di jalan Allah gitu, tetap bersama kalam Allah, pasti ya Allah bakal ngasih yang terbaik gitu sih Mbak. Kalau bisa kayak gitu sih. Apa bisa mantep banget milih tahfidz gitu. Itu gimana itu? Ya emang Serahin. udah keinginan. Udah diserahin lah intinya semua ke Iya. Allah ya. Dan pastinya itu dapat dukungan juga dari orang Iya, tua ya pasti. alhamdulillah. Itu orang tua gimana? Apa kan misalnya orang tua kan udah kamu kuliah aja kayak gitu. Itu gimana? Ya tadinya kan pas dapet itu Putri cerita kan dapat kuliah itu keterima kata Putri di UIN, di sini nih UIN Raden Intan. Terus ya udah terserah gitu, pokoknya mas semua keputusan itu diserahkan ke Putri gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu, orang tua percaya gitu sama Putri. Tapi kadang kayak ngerasa beban juga gitu, semua kenapa lo diserahin ke saya semua gitu, lebih kayak gitu juga karena takut juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah pas itu nggak diambil, mau ke ini tahfidz dulu gitu, mau tahfidz iya, yang berapa, yang setahun aja dulu kata Putri itu kan. Ya udah nggak apa-apa katanya, alhamdulillah diizinin masih. Insyaallah ya langsung ya Iya nggak setahun. apa-apa. Setahun. Dulu Mbak Amal nyoba yang 2 tahun Di mana itu Mbak? di Bogor, keterima juga di Bogor. Habis itu karena masih kuliah, Iya. akhirnya suruh nyelesain kuliah karena kan kuliahnya full day dan itu nggak bisa kalau di apa ya sambi gitu loh, nggak bisa di duain lah intinya. Ya udahlah karena pilihan
Tapi bapak bilang udah setelah lulus kuliah pokoknya kamu mau ambil apapun itu pilihan kamu gitu, mau ambil tahfidz silahkan, yang penting ini selesain. Oke, gitu. Itu beban banget sih sebenarnya. Allah udah pengen ninggalin kuliah loh, tapi nggak bisa gitu. Terus ya udah akhirnya diselesain dan ngambil tuh yang 2 tahun. Keterima, waktu itu keterima. Habis itu akhirnya kan yang 2 tahun ini dilepas kan karena milih kuliah. Nah, setelah kuliah mau ambil yang 2 tahun lagi, ini nggak keterima. Di mana-mana nggak keterima. Habis itu akhirnya udahlah istikharah kan, istikharah ini tuh mau langsung yang 2 tahun apa setahun gitu kan. Akhirnya nyoba yang setahun, ternyata juga nggak keterima. Terus ya udahlah coba yang sebulan. Akhirnya milihlah nyari tempat daurah, dan ya alhamdulillah ke AMC. Tapi emang udah jalannya gitu ya. gitu. Nah terus kan sekarang Putri udah di AMC, udah udah mantep lah sama tahfidznya gitu. Terus sekarang masih kepikiran nggak tentang kuliah? Katanya kan mau kuliah nih habis ini. Ya kalau untuk sekarang sih enggak sih, karena kan masih lebih berfokus kepada Al-Quran ya Mbak. Jadi pokoknya mas sekarang itu semuanya ya Putri serahin aja ke Allah lah, ya bagaimana jalan Allah nanti ke depannya, lebih ke kayak gitu sih. Enggak, intinya antep tahfidznya dulu lah ya. Kalau bisa mas selesai ya. Amin ya Allah. Nah setelah misalnya kalau Putri udah 30 juz nih, amin. Mau diselesaikan di sini atau gimana? Ya nggak tahu ya Mbak. Ya lihat gimana nanti lah. Nggak tahu. Terus selama ini impian terbesar Putri itu apa sih? Kalau Putri itu sebenarnya kayak nggak terlalu ini ya, kalau untuk cita-cita Putri nggak ambisi banget harus jadi ini gitu, enggak sih sebenarnya. Tapi yang penting itu intinya bisa ngebahagiain orang tua aja gitu aja Putri mah, lebih kayak gitu. Ya pasti intinya untuk orang tua juga ya. Dan kalau tahfidz ini kan udah pasti ya dijaminnya kan nggak cuma kita tapi sama ya orang tua, keluarga juga gitu. Ya amin. Nah terus kan di sini kan pakai metode ini ya, apa namanya? CMA. Ya itu. Nah menurut Putri kan di sini kan targetnya mutkin. Intinya hafalan itu harus mutkin, harus kuat. Nah menurut Putri hafalan yang kuat itu kayak apa? Ya hafalan yang kuat itu ya ketika membaca atau murojaah gitu, nggak megang Quran atau nggak lihat-lihat Quran, terus ya mantep lah bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa jalan kemana-mana, apalagi kalau udah bisa dibawa sholat atau dibawa berkegiatan gitu. Itu sih. Jadi hafalannya bukan sekedar di ini ya otak, tapi di hati. Apa-apa udah sampai ke hati memang rasanya nyaman. Ya di sini alhamdulillah udah hampir setengah tahun. Ya nggak sih? Berapa bulan nih? Jadi bulan apa? Agustus sampai sekarang bulan November akhir ya. Sebentar lagi Desember, masya Allah cepet banget. Ada nggak sih perubahan yang Putri rasakan selama belajar di AMC? Ya pasti banyak sih Mbak, kayak sekarang itu lebih bagaimana sih cara ikhlas yang sebenarnya gitu, lebih ke kayak gitu sih. Terus bagaimana sih cara niat yang sebenarnya, lebih belajar pokoknya sekarang itu lebih belajar cara memperbaiki hati gitu. Kayak gimana biar nggak iri sama orang, biar nggak dengki sama orang, terus kayak sekarang itu lebih tenang gitu sama Al-Quran gitu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya tujuannya itu gitu. Jadi kita menghafal juga bukan sekedar hafalan doang gitu loh, tapi ya itu pertama memang ikhlas itu. Ikhlas. Gimana hafalan Al-Quran itu bisa mendekatkan kita ke Allah sih intinya itu. Nah kan dari Senin sampai Sabtu sampai Jumat ya halaqah gitu. Apa hal yang membuat Putri nyaman ketika halaqah? Ya membuat nyaman ya
Apa ya? Ya lebih ke pasti ya pas ngafal gitu, Mbak, menghafal gitu. Karena kan kita mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an gitu. Apalagi pas sambil baca artinya gitu kan, tadabbur itu. Masya Allah banget, kadang kayak ngena banget gitu. Apalagi kalau misalkan yang tentang ayat-ayat yang kayak azab Allah gitu kan. Ya Allah gitu. Ngeri ya. Ngerti banget. Iya. Ayat apa sih yang Putri ini paling ngena gitu selama Putri menghafal? Ayat apa ya? Ini sih, Mbak, yang ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang Allah Surat? tidak akan Surat apa? Surat Al-Baqarah Ayat 286. halaman Ini 49. ya, Masya Allah. Gimana tadi? Yang Allah tidak akan memberikan sesuatu beban kepada manusia kalau melebihi batas kemampuannya. Jadi kayak Allah itu nggak mungkin loh ngasih kita itu beban seberat ini kalau kita nggak mampu gitu. Intinya manusia itu terbatas. Iya. Nah terus apa tuh yang membuat Putri nggak nyaman pas halaqah? Nggak nyaman apa ya? Kadang di diri Putri sendiri sih, kadang kayak ngantuk, kalau nggak banyak bengong kayak gitu sih, lebih ke Putrinya, lebih ke diri sendiri. Kadang kesel juga kok diem, kadang tiba-tiba diem bengong gitu. Ngelamun. Iya, ngelamun. Ada halusinasi apa gitu ya kadang. Iya, tiba-tiba. Memang itu setan ya kadang tuh, ya Allah harus fokus gitu loh, menghafal harus fokus. Tapi kan kadang kalau udah ngantuk ya buyar juga sih. Kalau dari yang bukan dari dalam diri Putri, misalnya temen nih berisik atau temen tilawahnya terlalu keras, ya ini juga sih, Mbak, ngelihat juga kayak kalau misalkan Putrinya lagi dalam keadaan gak baik pasti mengganggu gitu kan. Tapi kalau misalkan ya dalam keadaan fokus gitu ya nggak apa-apa sih Putrinya. Iya gitu sih. Kalau bisa diingetin juga sih ya kalau kita lagi ini ya. Oh iya, Putri ini dari kalau di rumah itu Putri berapa saudara sih? 2 bersaudara. Punya kakaknya? Iya, cowok. Kakak cowok. Usia? Berapa ya? 24 kayaknya. 24. Itu apa? Maksudnya kegiatannya apa? Ya di rumah biasa. Bantu orang tua. Dengar maaf nggak bisa melihat ya? Iya, Mbak. Itu gimana kronologinya Putri? Itu tuh dari kapan ya? SMP apa ya? Ya pokoknya dari SMP udah mulai kan. Terus udah dibawa berobat kemana-mana, udah dibawa ke sini juga, di mana gitu dulu itu. Dipakein kacamata masih. Terus SMA masih sekolah kan itu masih pakai kacamata, lepas pakai. Pas kelas berapa gitu udah dari situ nggak bisa lihat lagi. Udah dibawa kemana-mana, udah ke ini dokter Aini Jakarta dulu, nggak bisa dioperasi katanya. Ya udah. Tapi emang itu dokter nggak tahu apa masalahnya atau gimana? Pokoknya saraf aja, udah ke saraf. Dulu divonisnya itu banyak bener ya, katarak ya, glaukoma kayak gitu sih. Ya Allah. Terus harapan Putri ke kakak Putri apa? Ya apa ya? Ya harapannya mah ya kalau emang ditakdirkan Allah seperti ini, semoga ini jadi hujah dia, ini hujah kakak Putri gitu. Biar nanti di akhiratnya lebih dipermudah sama Allah. Tapi kalau misalkan Allah berkenan, ya Putri mah pengen kakak Putri bisa kembali melihat dunia ini lagi gitu sih, Mbak. Nah, terus kalau harapan kakak Putri sendiri ke putrinya? Ya kalau kakak Putri sih lebih ya sama sih kayak orang tua. Yang penting apa yang Putri suka gitu pasti didukung. Apalagi kalau tentang agama kayak gini gitu, pasti didukung sama abang Putri. Ya Allah, baru tahu juga sih Putri. Masya Allah ya. Ya semoga
apa ya, ya itu benar kata Putri, semoga kalau memang Allah beri kesembuhan Iya. ya alhamdulillah gitu, bisa melihat yang baik-baik lagi, dan kalaupun tidak semoga itu menjadi hujah. Amin ya Allah. Berarti harapan Putri juga banyak ya untuk keluarga pastinya. Iya, pasti. Ya. apa ada yang mau disampaikan lagi ya Putri? Disampaikan Motivasi Putri motivasi apa? ya buat penghafal yang lain tuh. Nggak tahu apa ya. Kan banyak juga atau ini motivasi buat yang lain nih yang belum menghafal gitu, yang masih enggan buat menghafal. Ya kalau kata Putri mah, kalau misalkan ingin dibantu sama Allah, ingin disayang sama Allah, ya kitanya dulu yang mendekat sama hal-hal yang disukai Allah seperti penghafal Al-Quran atau menuntut ilmu, yang pokoknya berhubungan dengan hal yang disukai oleh Allah. Kayak gitu. Masya Allah. Untuk pencapaian Putri sendiri setahun ini apa? Setahun ini? Dalam setahun ini, dalam waktu dekat. Ya alhamdulillah sih Putri masih diberi kesempatan sama Allah, masih diberi nikmat sama Allah, masih ini bisa menghafal Al-Quran di sini. Ya walaupun belum banyak banget gitu hafalan yang didapat, tapi alhamdulillah. Ya itu sih Mbak, kayak nikmat banget gitu dapat walaupun belum itu. Berarti targetnya ya intinya ya pingin selalu deket dengan Al-Quran. Ya amin Allah. Biar nyampe ke hati ya Al-Quran. Masya Allah. Ya Bunda Putri, karena waktunya sudah malam, terima kasih atas sharingnya malam ini, sangat bermanfaat buat Mbak Amal juga, dan semoga bermanfaat juga buat yang lain. Amin. Kasih nasihat juga buat Mama. Nasihat apa? Ya apa? Ya Mbak yang ngasih ke Putri. Loh ya enggak lah. Ya nasihatnya apa ya? Ya. Ya udah, insya Allah cukup ya untuk malam ini. Pokoknya selalu semangat buat Putri, buat kita semua. Biar pokoknya ini saling mengingatkan, kalau Mama salah ya diingetin gitu, pokoknya saling mengingatkan. Ada Putri jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.